akan minum dari telaga itu semua orang yang menyempurnakan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berjanji dengan Nabi? Yauma alastu bi rabbikum. Pada hari di alam roh ketika tidak ada seorang pun ketika itu dijadikan Nabi Adam itu belum ada, tapi roh-roh kita sudah ada. Nah, ketika itu Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita menyahut berdataan. Nah, kita membicarakan tentang iman kepada sam'iyat. Iman kepada kabar-kabar yang kita dengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ilahiyat, ada tentang sifat-sifat Tuhan, ada nabawiyat, ada tentang sifat-sifat Nabi. Tauhid itu ada yang sam'iyat, tidak membicarakan tentang sifat-sifat Allah, tidak membicarakan tentang sifat-sifat Nabi, tetapi yang ketiga ini membicarakan tentang kabar-kabar yang didengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, maka pasti dia mengimani apapun kabar yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kabar yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hauduhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, apa itu telaga baginda Nabi? Wahwa bahrun alal ardil jadidah. Telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah laut di atas bumi yang baru. Karena bumi yang ada nang ini ketika hari kiamat dihancurkan dan diganti dengan bumi yang baru yang tidak ada kemaksiatan padanya. Nah, di bumi itulah ada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun azimun. Telaga yang sangat agung, yang sangat besar. Wa tuluhu la yazidu ala aradihi. Panjangnya tidak lebih atas luasnya. Jadi luas dan panjangnya sama. Kullu janibin min jawanibil hil arba' masafatu syahrin. Setiap sisi dari sisi-sisinya yang 4, segi 4 berarti masafatu syahrin, perjalanan 1 bulan. Jadi dari sisi satu ke sisi yang lain 1 bulan. Berarti kalau 4 sisi, kalau 4 bulan perjalanan. Kama fis sahihain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Kata baginda Nabi, Nabi bersabda, haudi masiratu syahrin. Telagaku itu perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu sawaun. Sisi-sisinya, tepi-tepinya sama. Insyaallah. Wal i'timadu ala ma yadullu ala atwariha masafatun fima auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam min sifati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahu haudun abyadu min Makkah ila matla'is syamsi. Berpegang atas
sesuatu yang menunjukkan atas panjangnya, yaitu jarak, yaitu pada sesuatu yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kenapa jaraknya kayak itu? Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam itu kan belum lagi Nabi kita dilahirkan, Nabi Isa ini sudah mengkabarkan. Dalam Al-Quran disebutkan itu, wa idh qala Isa bin Maryam. Ingatlah ketika berkata oleh Isa anak Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan dengan apa yang ada di hadapanku daripada kitab Taurat. Maksudnya Nabi Isa memang mengatakan Taurat itu dari Allah. Kada sekalipun menyalahi risalah kenabian Nabi Musa. Satu, yang kedua, wa Musa wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sesudahku. Ismuhu Ahmad, rasul itu bernama Ahmad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Isa mengabarkan ini, Nabi Isa kada hanya mengabarkan tentang namanya saja, tetapi mengabarkan tentang tanda-tanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan tentang sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara sifat-sifat Nabi yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah lahu haudun ab'adu min Makkah ila matla'is syamsi. Rasul yang terakhir itu, ujian Nabi Musa, mempunyai satu telaga di hari kiamat nanti yang lebih jauh daripada Makkah sampai timur tempat terbitnya matahari. Mulai Makkah ke timur. Itulah jauhnya jarak telaga Nabi yang datang sesudah aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa. Nah, kemudian rupanya telaga Nabi kita kayak itu panjangnya mempunyai hafah. Hafah ini sisi tepi-tepi. Kalau orang Pahumaan menyambat galang. Kalau lebihannya orang menyambat dek. Namanya lagi kalau di sungai namanya sama diulahan orang. Tanggul, siring. Ada juga karena telaga Nabi itu. Tapi siringnya dari batu kah, dari urukan? Kalau kita dari galam tajak-tajak misalnya, kada. Hafatuhu ail al-haudi az-zahab. Sisi-sisi telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hari kiamat kaina adalah az-zahab, emas. Jadi tepinya 4 bulan jarak itu semuanya emas. Luar biasa. Kemudian kalau dik wadah kita yang ini dari batu kali, dari batu gunung, baunya kada nyaman, kadang-kadang berlumut-lumut. Kalau ini raihatuhu al-misku bal atyabu. Baunya, bau telaga itu al-misku, yaitu misik, kasturi, bal atyabu, bahkan lebih harum. Dan punya batu-batu juga. Wa hasahu al-lu'lu. Batu-batu kerikil yang ada di telaga Nabi itu tuh lu'lu, permata lu'lu. Masya Allah. Wasafahu sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan bagaimana telaga Nabi kita, bagaimana telaga Sidin itu, bi anna ma'ahu asyaddu bayadan minal laban, air di telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sangat putih, melebihi putihnya susu. Susu itu kan putih, lebih putih lagi. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Masya Allah. Yusabbu fihi mizabani, dan dituangkan pada telaga Nabi itu mizabani, 2 mizab. Mizab itu pancuran.
Nah, ada keran lah. Kalau kita ini kerannya ada pancuran. Masya Allah. Ahaduhuma min zahabin. Nah, dua pancuran itu salah satunya daripada zahab emas, wal akharu min waraqin, ya. Dan yang lain daripada warak. Warak itu daripada kertas, daripada daun. Nah, minal kausar. Nah, sumber telaga itu dari mana? Dari kausar. Alladzi huwa nahrun fil jannah. Yang kausar itu adalah sungai yang ada di dalam sorga. Masya Allah. Indah benar. Pasti kita mikir, kayak apa yuk, kayak apa yuk. Sudah dipadahkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW. Nah. Kalau dalam hadis Nabi kan, apa ya? Mala ainun ra'at. Sesuatu yang kada pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Wala khatarun ala qalbi bashar. Dan tidak ada pernah ada lintasan di hati seorang manusia pun. Itulah nanti pemandangan di dalam surga. Ini sekilasnya aja. Kayak apa lih. Kesini pasti kita mikirnya kayak itu. Tapi itulah keajaiban surga. Salah satunya nanti ya telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini belum lagi masuk surga, belum lagi masih di bumi kiamat, di bumi kiamat ketika itu. Alaihi ay al-haudi minal awani adadu nujumis samai. Nah, di atas telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai awani, bejana-bejana, wadah-wadah, cangkir-cangkir, itu sebilangan bintang-bintang di langit. Banyak banget. Yashrabu minhu kullu man awfa bi'ahdihi minallah. Nah, siapa yang akan minum di sini? Nah, akan minum dari telaga itu semua orang yang menyempurnakan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyempurnakan janji itu, nanti di hari kiamat dia akan ikut masuk daftar mereka yang akan minum di telaga Kausar itu, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita berjanji dengan Nabi? Yauma alastu bi rabbikum. Pada hari di alam roh ketika tidak ada seorang pun ketika itu dijadikan, Nabi Adam itu belum ada, tapi roh-roh kita sudah ada. Nah, ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, ketika itu mereka mengatakan, qalu bala ay anta rabbuna, memang engkaulah Tuhan kami. Kita menyahut berataan. Nah, alhamdulillah kita mengakui Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun masalah, kada ada satupun yang bisa menyelesaikan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita meyakini itu. Cuma mengamalkan aja jarang. Mau meyakini bisa jawab ketika di bahasa kita dianyaki siapa garang pindah bahasa sakit hati menyelesaikan masalah ikam. Ujungnya kewajiban menjawab. Tapi awal-awal itu macam-macam dulu pemandiran. Nah, cuma ada keyakinan itu. Nah, ketika kita meyakini Tuhan kita Allah, berarti kita telah menyempurnakan perjanjian Allah pada perjanjian pada masa di alam arwah, maka ketika itu kita berhak insya Allah minum telaga itu. Nah, wa yumna'u minhu man baddala ay al-ahdahu. Nah, dan akan dilarang mendekat kepada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang yang merubah janjinya, wa ghayyara, dan merubah. Nah, kayak apa contohnya? Ka'an ahdatsa fiddin ma la yaradahu Allah Ta'ala, seperti dia mengada-ada dalam agama sesuatu yang kada diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita sudah minum di sana?
Man syariba minhu ay al-haudha al-haudi syarbatan. Siapa yang minum seteguk saja dari telaga tersebut, la yadhma'u ba'daha abadan, maka dia tidak akan pernah haus sesudahnya selama-lamanya. Setelah minum itu ada mau haus lagi. Nah, jadi kayak paman masuk ke dalam surga, gak sana apanya lagi minum. Kan kalau kita minum, sudah banyak minum. Misalnya banyak minum, wedang jahe ada, kada nyaman lagi minum, sudah kada haus lagi. Bagaimana orang dalam surga? Sementara ketika sebelum masuk ke dalam surga, minum telaganya baginda Nabi SAW, nang siapa yang minum di situ kada akan lagi haus. Jawabannya, minum di surga bukan karena haus, tetapi karena bernikmat-nikmat. Loh, ada di nyaman lagi, aku jin bila di sini aku sudah minum, tambahi minum, menjelujuk muntah lagi, behimat muntah di surga kayaknya. Kada. Jawabannya kita di sana bukan karena haus, tapi karena bernikmat-nikmat. Dan tidak ada sedikit pun kesusahan. Loh, menjelujuk, anak muntah kada. Wa ahwaluhum fisyurbi mukhtalifah. Dan keadaan orang-orang yang minum dari telaga baginda Nabi SAW dalam minum itu berbeda-beda. Lain-lain caranya. Faminhum man yashrabu lidaf'il atshi. Di antara mereka ada yang minum karena menolak kehausan. Dasar haus, minum telaga Nabi tah. Fa innan nas, kenapa? Fa innan nas, karena sesungguhnya manusia yakhrujuna min quburihim uttashan. Karena sesungguhnya manusia akan keluar daripada kubur-kubur mereka dalam keadaan kehausan. Dasar haus. Jadi minum di sana ada nang mereka memang dari kubur sudah haus. Minum di sana memang menolak kehausan. Wa minhum man yashrabu litaladzuz. Tetapi di antara mereka ketika di padang mahsyar, ketika di bumi kiamat mulai hari berbangkit, kada ada merasa kehausan, tapi minum di sana karena berlezat-lezat. Dasar nak merasain, bukan karena haus. Ada orangnya di sana kan. Masih di bumi kiamat tapi kada kehausan. Wa minhum man yashrabu lita'jilil masarrah. Nah, sebagian mereka ada yang minum karena ingin menyegerakan kegembiraan. Bukan karena haus, bukan karena berlezat-lezat, tapi di antara mereka ada yang minum karena menyegerakan kesenangan. Cuman bersenang-senang. Bukan karena mereka sudah merasa lezat. Tetapi minum di sana karena kan menjadi hiburan di sana bagi mereka. Ada, ini nah hebat lagi nih. Wa yashrabu minhu hadhil ummatu kulluha, dan akan minum dari telaga baginda Nabi SAW oleh ini umat semuanya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini kan. Minum kan. Nah, di doa Maulid Ad-Dibai. Nah, namanya syarbatan, namanya ujungnya tah wasqina Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Allahumma asqina, ya Allah berikanlah kami minum min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari telaga nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat kami juga minum di sana. Syarbatan hani'atan, sebagai minuman yang menyenangkan. La nazma'u ba'daha abadan, yang tidak akan kami haus lagi sesudahnya selamanya. Minta doa yang itu kita. Ini bagian daripada iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barataan di ayat dasar minum. Siapa yang kada minum? Ya, ketika menjelang kematian merubah agamanya, naudzubillah. Lakinnahum qismani. Nah, cuma orang-orang yang minum ke sana, nang sabarataan minum ke sana dari umat Nabi nang ini
dua bahagi. Qismun minhum la yutradu anhu wa humul muttaqun. Nah, satu bagian mereka yang tidak ditolak dari telaga itu, dasar dipersilahkan. Dipersilahkan. Siapa mereka? Wahumul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapa yang bertakwa, bebas, silahkan masuk ke sana. Apa takwa? Takwa itu banyak. Takwa dari syirik, bertauhid. Takwa dari segala yang diharamkan. Takwa daripada berlebih-lebihan. Macam-macam. Hari kita ini mungkin takwa daripada syirik, mudah-mudahan termasuk. Takwa daripada nang diharamkan, mudah-mudahan termasuk. Cuma nang berat nomor 3 nih, takwa daripada berlebih-lebihan. Nang haram kali ya, cuma berlebih-lebihan bisa. Mulai Mbak Isya sampai jam 1, bahanu kita tuh mecik HP aja. Apa hukum mecik HP? Boleh, cuma berlebihan jangan. Masuk takwa aja bangan. Nah, orang nang takwa tidak akan ditolak dari telaga Nabi SAW. Nah, waqismun yutradu anhu. Dan satu bagi ada yang ditolak, diusir, mendekati telaga baginda Nabi SAW. Wal matrudu anhu qismani. Dan yang ditolak ini dua bahagi pulang. Qismun yutradu hirmanan. Satu bahagi ditolak memang diharamkan karena haram. Wahumul kuffar. Mereka adalah orang-orang kafir. Beparak juga supaya bukan kafir ke sana. Siapa nang kada beparak, biar kada masuk daftaran. Malah ngedengar ada minuman di sana, beparak juga. Tapi mereka ditolak. Nah, fala yashrabuna minhu abadan, maka orang-orang kafir itu tidak akan minum dari telaga baginda Nabi selamanya. Salawasan kan minum. Wa qismun, dan satu bahagi yutradu anhu uqubatan lahu. Dan satu bahagi ditolak daripada mereka, tapi bukan ditolak sama sekali, tapi uqubah sebagai hukuman baginya. Summa yashrabu, tapi nanti dia akan minum. Wahum usatul mu'minin, mereka adalah orang-orang maksiat daripada orang yang beriman. Orang yang beriman nang maksiat. Ketika beberapa ke sana dituduh usir juga, tapi pengusiran nang ini menjadi penghapus atas bagaimana kecewanya pada saat luar biasa hausnya saat dibangkit dari kubur. Harapan orang-orang kakawanan nah bejurut minuman. Ternyata seorang harapan juga minum sana, tapi ketika masuk, kamu apa? Karena rajia. Karena apaan? Di dunia ada vaksin. Vaksinnya apa? Maksiat. Apa? Ketaatan. Kada berbuat taat. Maksiat orang. Dia tolak. Tapi ketika ditolak, penolakan kekecewaannya ini menjadi hukuman baginya, penghapus atas dosa-dosanya. Fayashrabuna qabla dukhulimun nar, maka dia silahkan minum nanti. Sudah begitu kecewanya, tapi karena diperintahkan minum sebelum masuk ke dalam api neraka. Sebelum masuk ke dalam api neraka diminumi Allah. Nah, ketika mereka minum, dosa banyak, masuk ke dalam api neraka. Kecewa tidak dulu. Saat kecewa, akhirnya perbaikan berkas dulu. Minum, masuk ke dalam neraka. Nah, karena sudah minum sebelum masuk neraka, payakunu syurbuhum qablahu amanan min antahriqan naru ajwafahum, maka adalah minumnya mereka sebelum masuk ke dalam neraka itu menjadi pengaman dari masuk membakarnya api neraka akan rongga tubuh mereka. Wa ayyudrikahumul ju' wal atash, dan pengaman daripada ditimpa kelaparan dan kehausan. Jadi di sana tuh memang dibakar, tapi ada satu, kada terlalu haus sebagaimana orang-orang nang kafir di dalam neraka. Coba di neraka juga mantan. Nanti ada berita mantan. Pertanyaannya, apakah hanya Nabi kita mempunyai telaga? Nah, ternyata jawabannya, walikulli nabiyyin minal anbiya'i haudun. Bagi semua nabi daripada nabi-nabi
itu mempunyai telaga. Jadi semua nabi itu punya telaga hari kiamat nanti. Illa salihan, kecuali Nabi Saleh. Jadi satu nabi yang ada di situ telaga, Nabi Saleh. Falaisa lahu haudun, beliau tidak mempunyai telaga. Wa dar'u naqatihi yaqumu muqamal haudi lahu. Namun susu onta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh nanti menempati tempat telaga. Maksudnya memang umat-umat Nabi Saleh mencari telaga tidak, tapi onta mukjizat Nabi Saleh nah ini dihidupkan nanti di hari kiamat, susunya dari kantong susu onta Nabi Saleh, nah umat Nabi Saleh minum di sana. Jadi istimewa mereka beda daripada yang lain. Nabi Saleh alaihi salam. Nah, wahada kama qala Ibnul Wasiti Al-Bakri. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Wasiti Al-Bakri. Beliau mengatakan likulli nabiyyin haudun illa salihan. Fa inna haudahu dar'u naqatihi. Bagi setiap nabi ada punya telaga kecuali Nabi Saleh, maka sesungguhnya telaganya Nabi Saleh adalah kantong susu onta Nabi Saleh. Masya Allah. Kalau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abid Dunya dengan sanad yang sahih daripada Hasan, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata baginda Nabi, Inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya bagi setiap nabi ada mempunyai telaga. Wa huwa qaimun ala haudihi biyadihi. Wa huwa qaimun ala haudihi. Nah, bagi setiap nabi ada mempunyai telaga dan nabi itu berdiri di atas telaganya. Biyadihi asa, di tangan beliau ada tongkat. Yad'u man arafa min ummatihi. Maka beliau akan menyeru, memanggil orang yang beliau kenal daripada umat Nabi SAW. Siapa? Nah, siapa yang sering kenalan dan ada hubungan, ada link, ada hubungan dengan Nabi SAW, Nabi kenal dikiaukan oleh Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain. Nah. Ala, ketahuilah kata baginda Nabi, wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru tab'an. Dan nabi-nabi di telaga mereka masing-masing akan memanggil umat-umatnya dan mereka akan saling berbangga siapa di antara mereka yang paling banyak pengikutnya. Nah, siapa yang paling banyak nang datang ke telaganya, umatnya berarti paling banyak. Nah, wa inni kata baginda Nabi, sesungguhnya aku sungguh la arju an akuna aktsarahum tab'an. Aku sangat berharap bahwa akulah orang yang paling banyak di antara para nabi pengikutnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari wajah yang lain, an Samurah, daripada Samurah, hadis marfu' seumpamanya. Masya Allah. Nah, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, laisa fil mauqifi haudun illa hauda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pendapat ulama yang lain, tidak ada di mauqif, di padang mahsyar itu telaga kecuali telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai anna hauda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabitun bin nasi. Nah, bahwasanya telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sabit, ada dengan nas nang lengkap. Yajibu alaina i'tiqadun anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudan. Wajib bagi kita beriktikad bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga. Wa haudu ghairihi nufawwidu ilmahu ilallah ta'ala. Nah, dan kalau masalah telaga baginda selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ulangi, kalau telaga selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, nufawwidu, kita serahkan semua ilmunya kepada Allah taala. Ya, ada riwayat yang lain mengatakan nang berisi telaga itu cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib beriman bahwa Nabi kita tuh memang dapat diberikan kehormatan, ada berisi telaga. Semua orang mendatanginya.
Nah, pertanyaannya apakah telaga nabi-nabi lain juga ada? Riwayat yang lain ada mengatakan, tetapi urusan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kita imani nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga. Kalau nabi-nabi yang lain kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidaknya itu. Nah, ini pendapat yang lain. Wa ala zawayal haudi khulafa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam al-arba'. Dan di atas sisi-sisi telaga itu ada khalifah-khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 4. Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa kullu man abghada wahidan minhum lam yasqihil akhar. Setiap orang yang benci terhadap seorang daripada mereka yang 4 ini tidak akan diberi minum oleh yang lainnya. Ada yang benci dengan Abu Bakar, Ali pun kada. Ada yang benci dengan Ali, nang lain pun kada memberi minum. Siapa yang sering membenci dengan Abu Bakar? Hanya benci dengan Ali, orang-orang Syiah. Siapa yang sering membenci apanya? Nang semua sahabat ada yang dibenci. Itu orang-orang Khawarij. Nah, ada kita semua sahabat-sahabat Nabi itu kita cintai. Mereka orang yang dididik langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara mereka cuma ada khilaf, ada perbedaan pendapat, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini jauh ilmunya di bawah mereka. Pantaskah kita nang sangat rendah ilmu ini menilai, apalagi sampai menjustis mereka? Sangat kada pantas. Subhanallah. Nah, lalu disinilah ada kelebihan orang-orang nang beisi anak nang lagi halus, nang kebetulan beisi anak, belum lagi ganal, meninggal, kada sempat ingin mereka berdosa, luar biasa sakit hatinya, tapi mereka dapat keistimewaan nih. Nah, bagaimana nih mereka nang 4 nih tahu nih benci lawan nang Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita benci Abu Bakar, kita jalan lain aja, datangnya Sayyidina Ali. Oh, wa ya'lamu dzalika bi ilhamin minallah taala. Salah seorang daripada mereka yang itu akan mengetahui itu semua dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu wa atfalul muslimin dzukuruhum wa unasuhum wa inasuhum haulal haudi. Nah, anak-anak kecil orang-orang muslimin nang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan, itu berada di sekitar telaga ini, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim aqbiyatud dibaj wa min dilun min nurin. Dan mereka mempunyai mindil ini apa ngarannya? Sapu tangan daripada cahaya. Wa bi aidihim abariqul fiddah, dan di tangan-tangan anak kecil orang muslimin yang meninggal lagi halus nang ini mempunyai abarik, ini ceret-ceret daripada perak. Wa aqdahuz dzahab, dan mangkuk-mangkuk daripada emas. Yasquna abahum wa ummahatihim, mereka akan meminumi orang-orang tua mereka, ayah dan ibu mereka. Subhanallah, luar biasa kan, sakit hatinya lawas kada beenak. Sekali beenak kada lawas. Subhanallah. Tapi mereka ini ditunggu oleh anak-anak mereka. Adalah nang beisi anak meninggal lagi halus, tapi nang anak ada hakon minumi, ternyata ada. Illa man sakhita fi faqdihim, kecuali orang yang murka, benci kepada Allah ketika kehilangan mereka. Kada sabar. Fala yu'dzanu lahum ayyasquhu, maka tidak diberi izin kepada anak-anak itu untuk meminumi orang tuanya. Yang kada sabar. Masya Allah. Ini luar biasa. Berat pangleh cobaannya, tapi itulah kelebihannya. Untungnya aja sidin beisi anak lagi halus mati. Aku sidin ganal-ganal anak. Jadi apa jawabannya? Ngintu mati lagi harus dua ekong. Kada kayak itu maksudnya. Jawabannya, kalau yang lagi kecil yang kada sempat mengongkosi, kada sempat mendidik mereka menunggu nanti di padang mahsyar, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminumi, bagaimana dengan anak yang dibesarkan,
dididik oleh mereka, tahu lawan agama, tentunya syafaat mereka lebih besar daripada anak nang kecil neng ento. Tapi yang mun kada kawa mendidik dasar baik mati lagi halus bang. Subhanallah. Ini luar biasanya. Inilah salah satu di antara yang kita imani dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan karena suatu saat kita datang ke sana. Nyata ada kadang suatu saat datang, pasti kita datang ke sana. Cuma pertanyaannya apakah kita nanti diusir atau kadanya lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipersilahkan masuk, bisa masuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min hali anna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.